Kalau kita belajar dari Yesus tadi, aku telah diurapi oleh roh, dan roh mengutus aku untuk membebaskan, untuk memberitakan kabar baik, untuk menceritakan, untuk mewartakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itulah yang disampaikan oleh Yesus. Pendek kata, siapapun yang di dalam dirinya dianugerahi oleh roh Allah, dianugerahi oleh rahmat Allah, hidupnya sebenarnya senantiasa bersifat misioner, hidup memberi kesaksian, hidup memberi diri bagi yang lain. Semoga kita bersama-sama mampu membawa kehidupan bersama, kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Jumlah kita mungkin tidak banyak di tengah masyarakat, tetapi kita percaya ketika kita memberi kesaksian-kesaksian baik di tengah masyarakat, kita pasti juga bisa akan menjadi garam, menjadi terang, menjadi ragi, menjadi berkat bagi siapapun yang kita jumpai. Tuhan akan selalu mengutus Roh Kudus-Nya untuk kita. Tuhan akan selalu bersabda, membimbing kita dalam perjalanan mewujudkan persekutuan, partisipasi, dan juga misi. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam berkah dalam. Malam berkah dalam. Kita syukuri bersama-sama kebersamaan kita di dalam Ekaristi ini mewujudkan persekutuan umat Allah, mewujudkan satu tubuh Kristus yang senantiasa diberi rahmat, baik rahmat sakramental maupun juga bimbingan sabda Tuhan. Semoga Ekaristi ini memberi daya hidup kita untuk bisa ikut ambil bagian di dalam kehidupan yang saling melayani, tetapi sekaligus juga kehidupan yang saling memberi kesaksian baik, sebagaimana firman Tuhan yang akan kita renungkan nanti. Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana kita mungkin juga telah tahu bahwa sejak bulan Oktober tahun 2021 kemarin, Paus Fransiskus telah membuka Sinode Uskup yang akan berlangsung selama 2 tahun penuh sampai bulan Oktober tahun 2023. Dan setiap keuskupan, Paus mengharapkan agar juga diadakan sinode keuskupan. Dan Keuskupan Agung Semarang pun juga mengambil bagian dalam sinode itu yang telah dibuka oleh Bapak Uskup tanggal 17 Oktober dan kiranya juga akan berlangsung sekitar sampai bulan Oktober tahun ini, tahun 2022 ini. Mungkin dalam waktu dekat Anda juga akan dilibatkan di dalam sinode keuskupan itu. Setidaknya saat ini atau sudah sekian waktu yang lalu kita telah terlibat bersama di dalam doa sinode yang judulnya adalah Ad Sumus Spiritus Sancte atau Sancte Spiritus, yang berarti di hadapanmu ya Roh Kudus kami berdiri. Doa itu sudah disusun sekian ratus tahun lalu, karena doa itu menjadi doa-doa yang sering digunakan di dalam konsili-konsili, di dalam sinode-sinode, di dalam pertemuan gerejawi tingkat kepausan. Dan kita semua diajak terlibat di dalam doa itu. Melalui doa itu, kita diajak untuk mohon kehadiran Roh Kudus yang akan membimbing kita agar kita bisa menjadi komunitas dan umat yang berrahmat. Itulah yang diajarkan dan kepada kita juga diajak dalam doa-doa yang sama. Saudara-saudari yang terkasih, tema yang diangkat di dalam sinode uskup atau sinode keuskupan adalah mewujudkan gereja sinodal, gereja yang bersekutu, gereja yang berpartisipasi, gereja yang bermisi. Gereja sinodal lebih mau menunjukkan bagaimana gereja itu dinamis, gereja itu terus berjalan, gereja itu terus hidup
di dalam kehidupan dengan segala perubahan-perubahan yang terjadi, tetapi selalu dalam bimbingan Roh Kudus dan selalu pula dalam tuntunan sabda-sabda Tuhan. Sebagaimana dalam bacaan pertama tadi, umat Israel pun juga dibimbing dengan sabda Tuhan itu. Gereja yang bersekutu, yang partisipatif, yang misioner, mau menunjukkan satu identitas gereja, bahwa memang gereja Katolik itu ada persekutuan, ada partisipasi, juga ada misi. Mana yang lebih penting? Semua penting. Mana yang lebih tinggi? Semua tinggi. Karena tidak ada hierarki di antara tiga unsur itu, tetapi tiga unsur itu sama-sama dalam kualitas dan dalam bobot yang sama hendaknya hidup di dalam gereja. Entah persekutuannya, entah partisipasinya, entah pula misi-misi atau kesaksian-kesaksian hidupnya. Dan pada hari ini, melalui bacaan-bacaan yang kita dengarkan di dalam firman tadi, yang cukup panjang ketiganya, tema persekutuan, partisipasi, dan misi itu mendapat pendasarannya yang sangat luar biasa sebagaimana dijelaskan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua dan juga oleh Yesus sendiri dalam bacaan Injil. Soal persekutuan, Santo Paulus mengatakan, kita semua ini banyak anggota dan keanggotaan kita ini macam-macam. Kalau Santo Paulus mengatakan ada orang Yunani, ada orang Ibrani, ada Buddha, ada yang lain. Demikian juga kita ini pun juga macam-macam. Entah perbedaan status sosial, perbedaan suku, perbedaan usia, perbedaan pendidikan, tetapi semua ini berkat baptisan, berkat iman, berkat roh mewujudkan satu tubuh. Sehingga seluruh umat dalam iman yang sama kita diajak membangun satu persekutuan, yakni kehidupan yang sungguh-sungguh mewujudkan satu hati, satu iman, satu roh sebagai tubuh Kristus. Tentu tubuh Kristus yang dimaksudkan bukan hanya secara rohani saja, bahwa cukuplah kita itu satu iman, cukuplah kita itu percaya pada Tuhan. Juga bukan hanya kebersamaan secara batin saja, bahwa aku baik-baik dengan orang lain, aku tidak ada masalah dengan orang lain, saya merasa satu hati. Tetapi juga diharapkan persekutuan itu sampai pada persekutuan lahiriah, di mana ada kesediaan diri dari masing-masing dari kita untuk menghadirkan diri bagi yang lain, entah dalam pertemuan, entah dalam ekaristi secara offline dengan bersama-sama seperti ini, entah dalam bentuk-bentuk perjumpaan-perjumpaan yang lain. Yang jelas persekutuan itu sekali lagi tidak hanya sekedar di tataran rohani, di tataran batin, tetapi juga di tataran konkret lahiriah, di mana kita saling menghadirkan diri, berjumpa dengan yang lain, dan berbagi pengalaman-pengalaman hidup dalam kesaksian-kesaksian baik. Maka dalam rangka mewujudkan persekutuan ini, mari kita saling menyadari bahwa aku ada untuk yang lain juga ada untuk saya. Mari kita juga membangun kesatuan hati agar dalam gereja kita, apalagi kita seiman, tidak ada percekcokan, tidak ada perselisihan, tidak ada luka batin. Mari kita bangun dalam suasana hati yang penuh kasih. Itulah yang diharapkan oleh firman Tuhan oleh Santo Paulus, agar terwujudlah persekutuan di antara orang beriman. Yang kedua adalah partisipasi. Tadi Santo Paulus dalam bacaan kedua menjelaskan dengan sangat rapi, sangat bagus, di mana dia mengatakan di dalam tubuh Kristus yang banyak anggota itu ada orang-orang yang dipanggil menjadi rasul, menjadi nabi, menjadi pengajar, dan juga diberi karunia-karunia khusus secara pribadi-pribadi untuk saling melengkapi, saling melayani satu dengan yang lain. Bapak Suci Paus Fransiskus di dalam dokumen untuk mengantar sinode dia mengatakan, seluruh umat adalah umat yang berkualitas. Seluruh umat adalah umat yang diberi daya kreatif karena kuasa Allah, karena kuasa roh, karena bimbingan sabda. Sehingga tidak ada alasan dalam diri kita masing-masing untuk tidak punya apa-apa bagi pelayanan bagi yang lain. Masing-masing dari kita diberi karunia-karunia khusus, diberi kemampuan-kemampuan khusus untuk saling membagikan, agar persekutuan tadi menjadi persekutuan yang hidup, persekutuan yang terus bergerak, persekutuan yang menghasilkan buah-buah keselamatan. Maka semoga pesan, baik pesan dari sinode ini maupun juga pesan dari Santo Paulus senantiasa membawa pada kesadaran kita masing-masing bahwa Anda dibutuhkan oleh gereja. Anda dengan keunikan Anda, dengan sukacita Anda, dengan antusiasme Anda juga saling membutuhkan satu sama lain. Tuhan menganugerahkan karunia-karunia bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi juga supaya kita saling berbagi. Oleh karena itu, kesadaran-kesadaran untuk saling melayani, untuk saling memberikan, untuk membangun gereja, untuk membangun jemaat Allah ini, semoga tumbuh dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, Anda semua dikatakan oleh Bapak Suci adalah umat yang secara personal dan juga secara komunal adalah umat yang berkualitas, karena Allah ada di dalam diri
Anda masing-masing, dan rahmat Allah pun juga selalu mengalir dalam kehidupan Anda. Yang terakhir adalah misi. Dikatakan dalam bacaan Injil, belajar dari Yesus sendiri, bahwa orang yang telah menerima Roh Kudus, orang yang telah menerima baptisan, hidupnya tidak lagi berpusat pada dirinya sendiri, tetapi hidupnya senantiasa dikehendaki oleh Allah untuk mampu bersaksi tentang kasih Allah yang telah dialami oleh masing-masing pribadi. Anda percaya Allah mengasihi Anda. Anda percaya Allah memberi berkat melimpah pada Anda. Anda percaya bahwa Allah menuntun Anda. Kesaksian-kesaksian akan kasih dan kebaikan Allah inilah yang perlu kita bagikan, yang perlu kita wartakan, yang perlu kita ceritakan kepada siapapun. Sehingga hidup yang terberkati ini sekali lagi hidup yang juga perlu menjadi berkat bagi yang lain. Maka dikatakan oleh, kalau kita belajar dari Yesus tadi, aku telah diurapi oleh Roh, dan Roh mengutus aku untuk membebaskan, untuk memberitakan kabar baik, untuk menceritakan, untuk mewartakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itulah yang disampaikan oleh Yesus. Pendek kata, siapapun yang di dalam dirinya dianugerahi oleh Roh Allah, dianugerahi oleh rahmat Allah, hidupnya sebenarnya senantiasa bersifat misioner. Hidup memberi kesaksian, hidup memberi diri bagi yang lain. Semoga kita bersama-sama mampu membawa kehidupan bersama, kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Jumlah kita mungkin tidak banyak di tengah masyarakat, tetapi kita percaya ketika kita memberi kesaksian-kesaksian baik di tengah masyarakat, kita pasti juga bisa akan menjadi garam, menjadi terang, menjadi ragi, menjadi berkat bagi siapapun yang kita jumpai. Tuhan akan selalu mengutus Roh Kudus-Nya untuk kita. Tuhan akan selalu bersabda, membimbing kita dalam perjalanan mewujudkan persekutuan, partisipasi, dan juga misi. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih pula atas kebersamaan kita dalam Ekaristi, baik kita yang berada di dalam gereja katedral ini maupun juga mungkin ada umat yang ikut dari rumah masing-masing karena situasinya. Semoga kebersamaan kita ini senantiasa diteguhkan juga oleh sabda-sabda Tuhan yang senantiasa bisa memberikan kekuatan. Dan sekarang mari bersama-sama kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.